Selanjutnya adalah acara yang kita nantikan, yakni Maido Hasanah oleh Kiai Haji Sofyan Hadi LCMA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fadilatal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai yang tansah kita muliakan, kita ikuti mauidhah hasanah dan fatwa-fatwanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rejosari, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, Pak Modin, lajeng Pak Nadir Masjid, sederek kawula, Abah Solihin, sedaya sing sami rawuh di pengajian malam hari ini. Bersyukur kita masih dapat limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir dalam kondisi sehat wal afiat, alhamdulillah. Karena itu kita berharap semoga kehadiran kita di malam yang sejuk niki wau Jawahe pun terang dereng Bu. Kula wis tani nggo cotok sing grimis udan. Kula mbayangke katanya pengajiannya di lapangan, kalau hujannya deras itu bisa kebanjiran. Semoga malam yang berkah, malam 17 Agustus ini, hujan yang turun bagian dari rahmat Allah. Rizki Allah diturunkan kepada kita semua, sehingga hari ini dan hari-hari yang akan datang kehidupan kita diberikan keberkahan, turah-turah barokah. Amin Allahumma. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang berbahagia, setelah kita membaca Maulid Nabi, semoga kita mendapatkan keberkahan dan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalu niki pengajiane mboten dangu, nggih. Soale nek kewengen sesuk olahragane kurang fit. Besok siapa yang ikut olahraga? Harus ikut semua, bukan hanya anak-anak, wong tuane yo melu mun support. Setuju nggih? Paling tidak kita merasa bahwa setiap 17 Agustus itu adalah momen yang spesial. Hari ini kita tidak banyak mengetahui betapa beratnya para pejuang, para pahlawan yang sebagian besar adalah ulama dan kiai-kiai dalam mengusir penjajah. Jadi nek lagi udan ra usah mangkat pengajian. Kita malu sama pahlawan. Nek pengajian nganti jam 11 terus esuk ora sida melu olahraga, ra sida melu lomba. Kita malu sama para kiai dan ulama. Karena itulah salah satu hikmah kenapa kita selalu mensyukuri 17 Agustus, supaya kita ngerti perjuangan para pahlawan. Dan tugas kita generasi hari ini adalah melanjutkan mengisi pembangunan ini sesuai yang diinginkan oleh para pejuang, para pahlawan kita. Bapak Ibu dan adik-adik yang berbahagia, jarang yang tahu bahwa di antara para pahlawan itu ternyata lahir dari pesantren. Dari santri-santri yang tumbuh jadi kiai dan ulama-ulama besarlah
Indonesia akhirnya bisa merdeka. Di pengantar awal saya ingin memperkenalkan beberapa santri yang akhirnya menjadi pahlawan kemerdekaan. Ada satu anak namanya Abdul Hamid. Sinten namine? Sing rawuh niki wonten sing asma Abdul Hamid mboten? Angkat tangan, maju untuk hadiah. Abdul Hamid. Halo, Hamid ke depan. Sejak kecil dia mondok, lahirnya di Jogja, mondoknya tebih. Karena itu kalau kita jadi anak kecil, jadi santri, beranilah belajar sampai pesantren-pesantren yang jauh. Mondoknya teng daerah Ponorogo, Bapak Ibu. Di sana ada seorang ulama namanya Kiai Hasan Besari, mondok bertahun-tahun sehingga menguasai semua ilmu agama, tafsir, fikih, akhlak, sampai tasawuf dikuasai. Setelah tamat dari pondok Hasan Besari di Ponorogo, dia pindah lagi ke Jogja, pindah lagi ke banyak tempat. Terakhir dia belajar sama seorang ulama besar daerah Salaman Magelang. Nah, seorang tokoh Abdul Hamid niku ternyata Bapak Ibu dan adik-adik yang berbahagia, dialah yang paling ditakuti oleh Belanda. Karena dia menggerakkan perang perlawanan. Gara-gara santri atau ulama yang bernama Abdul Hamid niku Bapak Ibu, londo niku sampai punya masalah keuangan. Karena apa? Kalau perang 5 tahun itu menghabiskan biaya yang begitu besar, tentara Belanda 10.000 mati. Karena itu tidak ada cara mengalahkan kecuali diajak runding, tapi itu muslihat akhirnya ditangkap di penjara. Jarang anak-anak sekolah yang tahu ada satu pahlawan yang begitu hebat yang nama aslinya Abdul Hamid. Padahal patungnya diabadikan di alun-alun Magelang, pakai sorban, jubah begitu, naik kuda putih. Siapa yang tahu siapa akhirnya seorang santri atau ulama yang menggerakkan perang Jawa itu, dikenal sebagai pahlawan. Siapa namanya? Yaitu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu anak Hamengkubuwono ketiga itu dalam masa kecil remajanya dihabiskan di pesantren. Karena itu waktu berjuang mengusir penjajah bukan hanya mencintai tanah air tapi landasannya agama. Karena itu Bapak Ibu, hari ini, malam ini kita memperingati mensyukuri 17 Agustus hari kemerdekaan itu punya landasan dalam agama. Rien Bapak Ibu, Jeng Nabi itu juga waktu diusir dari Mekah, Jeng Nabi niku lahir teng Mekah, tumbuh remaja sampai dewasa dan tua di kota suci Mekah. Jadi kita bisa membayangkan betapa kuat kecintaan beliau sama tanah kelahirannya. Tapi di usia yang sudah tidak muda lagi, Jeng Nabi terpaksa meninggalkan kota Mekah untuk pindah ke Madinah yang kita kenal namanya hijrah. Kinten-kinten cara jenengan, Bapak Ibu adik-adik, berapa usia Nabi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah? Ini di depan saya ini banyak jajan, ini ada banyak minuman 1, 2, 3, 4, 5. Saya ingin bagi sama adik-adik ini yang bisa menjawab. Berapa usia Jeng Nabi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah? Berapa tahun? Bagus, maju ke depan. 53. Maju ke depan dong. Kalau enggak maju ke depan saya yang turun. Yang dikasih bukan hanya minuman dari panitia. Di dompet saya ternyata banyak uangnya. Ada dolar, ada real, mantep toh. Ada uang juga. Wow, keren. Duh. Usianya 53 tahun. Sudah bukan muda lagi. Sudah usia 53 tahun.
Alhamdulillah. Kenalan dulu dong. Siapa namanya? Emil. Emil. Oh, ini yang sering di TikTok itu ya? Iya toh? Yang gubernur Jawa Barat itu? Kang Emil ya? Keren banget. Usia Rasulullah waktu hijrah berapa tahun? 53. Nama ayahmu siapa? Siapa nama ayahnya? Bapak Nanang. Oh, putrani Ustadz mulani pinter ya. Terima kasih Ustadz Tanang yang berikan kesempatan kepada saya untuk hadir. Meh dolar apa real? Tuh, metune uang. Diterima barkah. Pilih minuman yang kamu suka. Ini kayaknya baik untuk anak. Oh, foto dulu. Foto karo cah ganteng. Niki terus terang Bu, ngobati kangen kula. Anak-anak kula teng pondok sedaya mulai setahun sepindah. Untung ketemu Gus Emil. Iya. Terima kasih. Silakan kembali, duduk sini aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pokoknya angger iki jajane wis entek terus ndonga mulai. Nek durung entek terus, ya. Rasulullah di usia 53 tahun Bapak Ibu harus keluar dari rumahnya terus jalan menuju Jabal Sur atau yang kita kenal dengan Gua Sur. Itu naik tinggi gunung berbatu terjal tinggi. Di atas itu hanya ada gua kecil sempit hanya cukup untuk 2 orang. Jeung Nabi kalih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lihatlah, ketika Nabi mau masuk gua, langsung dihadang oleh Sayyidina Abu Bakar. Jeung Nabi ampun mlebet riyen. Kenapa? Aku capek Abu Bakar, aku mau segera istirahat sebentar. Sekedap jenengan tenggoteng Jawi, saya mau masuk, aku cek dulu karena gua ini sekian tahun tidak pernah dimasuki orang. Saya khawatir di dalam jangan-jangan ada hewan berbisa atau ada hal yang akan menyakitimu. Lajeng Sayyidina Abu Bakar lebu gua Bapak Ibu, guanya kecil. Gua-gua teng Mekah niku tidak seperti gua-gua di Jawa. Teng Tuban wonten namanya Gua Akbar. Wong 100 mlebu. Di sana Gua Sur sebagaimana Gua Hira. Setiap saya bawa rombongan umroh atau haji, itu saya ajak untuk mendaki gunung berbatu, masuk ke Gua Hira di mana Nabi pertama kali terima wahyu pertama. Supaya kita merasakan Nabi itu menyebarkan Islam tidak dalam kondisi senang. Sebagaimana hari ini kita memperingati 17 Agustus supaya anak-anak muda ngerti para pahlawan, para pejuang itu mempertaruhkan bukan hanya harta, bukan hanya air mata, tapi nyawa mereka dipersembahkan demi Indonesia yang merdeka ini. Bapak Ibu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar lebet dibersihkan sedaya, diresiki bareng pun matur njing Nabi monggo pun kula resiki. Maka segera Sayyidina Abu Bakar duduk Bapak Ibu, lenggah ngeten, kedua kakinya diselonjorke. Ah kaya mbah ngoten iki lho seke paling pengajian di teng lapangan niku. Selonjor ngoten niku, begitu jeung Nabi mlebet langsung mempersilahkan jeung Nabi, silahkan istirahat, dan kepala Rasulullah yang mulia ditaruh di atas paha Sayyidina Abu Bakar. Itulah persahabatan yang indah. Saakrab-akrabe rencang temen sahabat jarang terus menaruh kepala di paha temennya. Dan itu Rasulullah langsung ditaruh di paha Sayyidina Abu Bakar. Saking saya injing Nabi tidak lama injing Nabi ketiduran. Nah Sayyidina Abu Bakar menjaga. Kersane injing Nabi saged istirahat sekedap. Tapi tidak lama Bapak Ibu, begitu Rasulullah sudah tampak istirahat, ada di dalam gua itu satu lubang kecil. Dari lubang kecil itu keluar ular berbisa. Keluar kepalanya, lidahnya menjilat-jilat.
Bahasa kita itu ular kobra, sekali menggigit hitungan detik orang bisa mati. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu, demi menjaga kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakinya diangkat sedikit, ditutupkan ke lubangnya. Dan begitu sudah lubang yang ada ular berbisa tertutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar, beliau merasa lega, tenang, alhamdulillah ulone ra iso metu jeung Nabi selamat. Memang Rasulullah selamat, tapi nasib kaki Abu Bakar itu sekaligus langsung disengat oleh ular. Ular berbisa, Bapak Ibu, kobra. Maka dalam hitungan menit langsung sekujur tubuh Sayyidina Abu Bakar itu merah, menggigil sampai keringat menetes di pipi jeung Nabi. Rasulullah terbangun karena merasakan Sayyidina Abu Bakar tubuhnya bergetar. Begitu mata dibuka dilihat Abu Bakar wajahnya sudah biru. Maka ditanya, ya Abu Bakrin, apa yang terjadi pada dirimu? Sayyidina Abu Bakar tesih saged ngendika, mboten wonten napa-napa jeung Nabi, monggo dilajeng sarenipun. Nek jenengan dados Sayyidina Abu Bakar saged ngoten mboten? Mboten wonten napa, monggo sari malih. Tapi Rasul itu seorang pribadi yang peka, maka katakan apa yang benar-benar terjadi. Sayyidina Abu Bakar masih tidak mengaku kalau ada ular berbisa, tapi dilihat, lo kenapa kakimu harus kau angkat? Ngapunten jeung Nabi, wau kula ngertos ada lubang itu mau keluar ular berbisa, saya nggak ingin dia menyakitimu, aku tutup dengan kakiku dan kakiku akhirnya digigit oleh ular. Maka Rasulullah terus mengatakan, tarik kakimu, biarkan ular itu melihat kita. Ampun jeung Nabi, mangkene ular metel jenengan malah dicokot pripun. Demi menjaga Rasulullah, Abu Bakar memilih nyawanya dipertaruhkan. Dan hari ini juga kurang lebih kita harus merasakan suasana yang kurang lebih sama. Para pahlawan itu tidak memberikan keluarganya, tidak memberikan hartanya demi bisa memerdekakan Indonesia. Inilah hikmah di antara kita, kenapa kita selalu di 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Maka Rasulullah memastikan, lepas kakimu, ular tidak akan menyakiti kita, karena dia telah pernah mendengar suatu saat gua yang sempit kecil ini akan dimasuki oleh manusia paling mulia, Nabi akhir zaman yang ditemani oleh sahabat setianya, dan dia langsung menuju ke gua ini, bertahun-tahun menunggu melihat wajahku. Maka jangan tutupi, wong hanya ingin melihat wajahku kau tutupi, kau yang disengat. Buka saja, dibuka dan ularnya kembali. Hanya cukup melihat. Bapak Ibu adik-adik yang berbahagia, ular punya kerinduan begitu kuat melihat wajah baginda Nabi. Kalau kita setelah menyandungkan sholawat Nabi, kalau hari ini dan hari-hari berikutnya tidak tumbuh kerinduan kecintaan kita pada baginda Nabi, kita malu sama ular itu. Maka mulai malam hari ini perbanyak membaca sholawat supaya Allah membaca salawat kepada kita, dan kita diberkahi kehidupan yang saadah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah saat kita meninggal pinaringan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pahlawan ternyata adalah tumbuh dari para santri-santri. Tadi ada Pangeran Diponegoro. Semangat membela tanah air itu sudah sejak ketika Rasulullah meninggalkan Mekah. 3 hari 3 malam berada di Gua Sur, begitu dirasa sudah aman kemudian turun dan mulai beranjak menuju kota Madinah. Saat meninggalkan kota Mekah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Beliau tengok ke belakang, kemudian mengatakan, ya Makkah, wahai kota Makkah yang aku cintai, kau kota yang paling aku cintai. Sekiranya pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Itulah yang hari ini akhirnya kita pahami sebagai spirit hubbul waton minal iman. Spirit apa?
Hubbul waton minal iman. Penting untuk diulang-ulang Bapak Ibu, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Sebab pernah Bapak Ibu, seorang pejabat memimpin upacara sebagai inspektur, karena semangat memperingati upacara 17 Agustus akhirnya dia berpidato. Ini pejabat di Jakarta, enggak ada yang di Rejosari ini. Ya, bukan di Kudus, kalau Kudus kota santri. Dia ceramahnya begini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus meningkatkan cinta tanah air karena an-nadhafatu minal iman. Loh, minal imannya ya bener, tapi bukan an-nadhafatu. Gara-gara terlalu sering melihat tulisan an-nadhafatu minal iman di kamar mandi. Ya, karena itu kita berharap hari ini adik-adik memang masih jadi santri, suatu saat akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa dan pasti bisa memberikan arahan dan pengarahan bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari agama. Selain Abdul Hamid atau yang kita kenal sebagai Pangeran Diponegoro Bapak Ibu, ada juga seorang santri dulu mondoknya itu di daerah Kalasan Jogja. Pirsa Kalasan mboten? Pokoknya angger eling ayam Kalasan ya eling Jogja. Daerah Kalasan itu wonten pesantren Bapak Ibu, kiainya dulu namanya Sulaiman, Kiai Haji Sulaiman Jazuli. Santrinya banyak ratusan, ada di antara satu santri namanya Suwardi Suryaningrat. Beliau diajari bagaimana cinta tanah air, membela bangsa, termasuk bagaimana memajukan negara lewat dunia pendidikan. Hanya sayang kita tidak terlalu banyak diberikan pelajaran-pelajaran tentang sejarah para pahlawan itu lahir dari dunia pesantren. Padahal beliau Suwardi Suryaningrat itu hari inilah yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewan. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu adalah seorang santri dari kecil dididik oleh pesantren. Karena itulah kita terus berbangga. Tadi sebelum ke sini saya udah ngisi di masjid, hampir semua masjid beberapa tahun terakhir tidak pernah meninggalkan kebiasaan memperingati atau malam tirakatan, supaya kita merasakan ini diperjuangkan oleh para ulama, para kiai. Karena itu di Oktober nanti tanggal 22 kita mengenal ada namanya Hari Santri. Salah satu kontribusi Mbah Hasyim Asy'ari bukan hanya menggelorakan semangat jihad, resolusi jihad, bahkan peristiwa proklamasi itu Pak Karno Bung Hatta dipaksa oleh sekelompok pemuda untuk segera memproklamirkan, mumpung Jepang dibom Nagasaki dan Hiroshima. Tapi Pak Karno enggak, saya nunggu fatwa dan restu para ulama-ulama, minta nasihat, restu dari para alim ulama, salah satunya Mbah Hasyim Asy'ari. Maka apa dawuh Mbah Hasyim Asy'ari? Bacakan proklamasi besok hari Jumat, karena Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Di antara 7 hari ada hari yang paling istimewa namanya hari Jumat, dan itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi 17 Agustus tahun 1945 itu hari Jumat 9 Ramadan. Harinya hari Jumat Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, betapa indahnya. Jadi bahkan hari pun ditentukan oleh sebuah keputusan yang berlandaskan ruhani. Teks proklamasinya ditulis habis sahur. Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana, dan itu mengandalkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia merdeka tidak berdasarkan tentara yang banyak, senjata yang lengkap, tapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita bangga hari ini Bapak Ibu, di negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab sana itu masih belum selesai dengan Islam dan kebangsaan. Terus mereka berperang dengan saudara masing-masing di Libya, di Syria, di Irak, di Yaman. Tidak ada yang damai. Indonesia, alhamdulillah, para pendiri bangsa sudah memberikan pondasi yang kuat. Hari ini panjenengan sedaya saged dados tiang Islam sing sae sekaligus menjadi warga negara yang taat. Karena Islam dan nasionalisme bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Inilah kehebatan Indonesia, sehingga beberapa negara Islam pun harus belajar kepada Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Karena itu selain para ulama, para pahlawan-pahlawan yang memerdekakan, kita juga mengenal beberapa ulama asli dari Indonesia tapi dikenal begitu masyhur di negara-negara Arab. Kemarin bulan Syawal Bapak Ibu, saya membawa rombongan umroh 3 bis. Maka beberapa bapak-bapak saya sengaja ajak untuk ziarah di pemakaman Ma'la di daerah Mekah Bapak Ibu. Di antara yang saya ajak beberapa santri, ada alumni dari Al Anwar Sarang, ziarah teng makomipun Romo Yai Maimun Zubair. Dan di antara berkah beliau, sejak beliau dimakamkan di sana, orang ziarah menjadi lebih leluasa, bahkan tahlilan di atas pusara beliau dibiarkan oleh para tentara, oleh para polisi-polisi mereka. Sebelum itu ziarah tidak menjadi kebiasaan yang diperbolehkan. Nah, saya ajak selain ke Mbah Mun, lajeng saya tunjukkan makam Ibu Hadijah Al-Kubro, beberapa sahabat-sahabat, salah satunya ada seorang ulama besar dari daerah Jawa, tepatnya daerah Serang, Banten, namanya Mbah Nawawi, lahir tahun 1813. Ini saya ceritakan supaya kita punya kebanggaan. Jangan selalu mengacu kepada negara Arab, kita bangga punya asli kiai dari Indonesia tapi mengajar di Arab, dia punya julukan Sayyidu Ulama'il Hijaz. Jadi pemimpin ulama Mekah Madinah itu justru julukan yang diberikan kepada Mbah Nawawi Banten. Nah, cerita yang ingin kula aturke dumateng panjenengan sedaya Bapak Ibu. Beliau ini waktu mukim di sana sekian tahun, Mekah pernah paceklik. 2-3 tahun ndak turun hujan. Beda kalau Rejosari. Padahal lek bengi panitia ya wis donga Gusti jeng-jeng terang, jeng-jeng terang, jeng-jeng terang malah udan. Ya toh? Kalau di Mekah dongane Gusti udan. Ya Allah Gusti udan. 3 tahun ra udan. Bisa dibayang tanawan kering, ternak-ternak pada kurus. Akhirnya raja bikin maklumat tuman. Sok Jumat, kabeh ulama wajib lunga ring padang Arafah, salat istisqa. Salat napa? Salat minta hujan. Jenengan pun nate salat istisqa tah dereng? Mpun. Kula asli rada males nek ana undangan salat istisqa, Bu. Soalnya bagi saya itu beresiko. Kulo nek mangkat, sholat, terus ndonga mulai ora udan. Alah, dongane Pak Sofyan ora mandi. Lah kan lu ora usah mangkat. Nek ora mangkat kan lu kok ora udan? Aku ora mangkat, Re. Kan gitu, Bu. Nah, begitu juga hari yang ditentukan oleh raja itu, para ulama Mekah Madinah kumpul di padang Arafah, sholat istisqa. Panas trek lho, kiai ndonga kabeh ora udan malah tambah panas. Orang pulang itu males, ya wis ora ana dongane kiai sing mandi. Esok harinya apa yang terjadi Bapak Ibu? Esok harinya ada seorang yang melaporkan ke raja, Tuan Raja, kemarin ada seorang kiai yang enggak mau ikut sholat istisqa, mengikuti seruan atau perintah raja. Raja langsung marah tuh murka. Sopo sing wani melanggar aturanku? Dibawa orangnya. Dan ternyata itu Imam Nawawi. Di hadapan raja di sidang Bapak Ibu, Mbah Nawawi niku kalau tidak bisa ngasih jawaban yang masuk akal akan dapat hukuman berat. Kenapa kemarin kau tidak ikut sholat istisqa? Tidakkah kau baca pengumuman semua ulama harus kumpul di Arafah ikut sholat istisqa karena 3 tahun Mekah tidak hujan? Jawaban Mbah Nawawi dengan penuh rendah hati mengatakan, saya mendengar pengumuman wahai Tuan Raja, tapi saya tidak merasa bagian dari yang diundang. Tembriku tertulis kabeh ulama, kula niku mboten ulama. Saya ini seorang santri dari Jawa. Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Aslinya Jawa itu dulu sebelum Indonesia ini kan belum ada Indonesia, masih Jawa, meliputi Malaysia, beberapa Brunei dan daerah Thailand.
Jadi beliau itu merasa diri tidak ulama tapi santri dari Jawa. Di situ juga tertulis dari Mekah Madinah, kula niku asli dari Serang Banten. Jadi saya tidak merasa berhak untuk datang untuk sholat istisqa. Karena jawabannya menunjukkan kerendah hatian, ketawaduan raja, bukannya murka, bukannya marah, malah dia salut, bikin kuman lagi. Ya sudah kalau begitu, besok aku kumpulkan semua ulama-ulama Mekah Madinah yang kemarin sholat istisqa di Arafah. Besok kamu punya tugas berdoa. Tidak usah ke Arafah lagi, cukup di depan Ka'bah. Semua kiai-kiai ulama Mekah Madinah mengamini doamu. Wah, saestu Bapak Ibu. Hari berikutnya ulama-ulama kemarin itu terus teng Mekah, Mbah Nawawi dapat tugas ndonga supados turun hujan. Nah, begitu tahu bahwa yang disuruh mimpin doa itu Imam Nawawi, para ulama tahu, waduh Mbah Nawawi kon mimpin donga mesti dongane dawu, pasti doanya lama panjang karena beliau itu pengarang kitab-kitab tebal, jumlahnya puluhan, lebih dari 40 kitab tebal yang diajarkan bukan hanya di Indonesia, pesantren-pesantren juga dibaca di negara Timur Tengah. Para kiai-kiai ulama Mekah mun ngeten Bu, tangani sedaya ngoten. Nah, Mbah Nawawi terus mimpin donga niku. Dongane ngeten. Ya Allah Gusti, nyuwun jawah. Ya Allah Gusti, nyuwun jawah. Jangan paham artinya Bu? Paham mboten? Paham wong Rejosari. Lah, sing lok mburine kan bingung, lho iki ndonga model apa? Kok ana ya Allah jawah. Mereka ngertinya bahasa Arab, ngertinya doa itu Allahumma atau Rabbana. Dan diulang 3 kali, ya Allah Gusti sudah lama tidak turun hujan, atas kemurahanmu turunkan hujan. Spontan Bapak Ibu, panas terik itu berubah jadi awan menggulung-gulung langsung hujan biuk. Mekah, Madinah turun hujan, tanaman subur, ternak-ternak menjadi gemuk lagi karena keberkahannya dungane ulama Nusantara Mbah Nawawi. Alhamdulillah. Mulane nek panjenengan ndonga gitu, mboten kedah ngangge cara Arab. Pindah malih Bapak Ibu, terutama mbah-mbah niki nek ndonga mboten kedah ngangge bahasa Arab. Pareng ngangge bahasa Indonesia. Pareng ngangge cara Jawa. Kula nggih riyen nate gadah pengalaman waktu masih kecil Bapak Ibu, paling saya kelas 1 SD ngoten niku. Di rumah ibu itu angger jam 2:30 atau 2:30, ibu kula niku bangun tidur pergi ke kamar mandi wudu, habis niku ibu terus sholat tahajud. Ba'da sholat tahajud hanya 2 rakaat, dilanjut sholat hajat, tapi ndongone itu dawu, doanya panjang, semua nama anaknya disebut satu persatu. Niki sing rawuh sing putrane paling kathah pundi? Wonten sing putrane paling kathah? Pinten? 12. Sing bener Bu. Nggih. Lah kok saestu maju Bu hadiah Bu. Putrane pinten? Pinten Bu? 3, nek 3 ya sithik jagalah karo aku. Anak kula sekawan Bu. Sing bajeng niki kelas 10 teng Menawan Pondok Tahfidz. Adine wedok, sing pertama niku lanang, Palestina. Karena begitu kami nikah plus Palestina, nah pulang, ternyata dikaruni anak, maka untuk mengenang peristiwa yang indah, anak pertama saya kasih nama Palestina, kelas 10. Adiknya perempuan, saya niki kelas 9, wong kacai setahun. Mondok teng Tahfidz Putri Muria niku lho Bu, Yambuk Muria. Namanya Alexandra. Soalnya kula umroh plus Mesir. Di Mesir, sebagaimana saya kuliah di sana Al Azhar itu ada satu kota, kuliah kula teng Kairo Bu. Tapi angger liburan semesteran saya pergi ke Alexandria. Kota pantai yang indah. Nah, untuk mengenang keindahan kota pantai, anak kedua perempuan saya kasih nama Alexandra. Anak ketiga
sekarang kelas 8. Wong kaceke setahun. Wong diceritani kok rame. Saya kasih nama Multazam, laki-laki. Nyusul kakaknya di Menawan, Yambu. Saya kasih nama Multazam karena Ka'bah Bapak Ibu. Ka'bah niku kan kotak toh. Ada 4 sudutnya, Hajar Aswad gitu toh. Ada pintu Ka'bah. Nah, jarak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu paling 2 meter. Tempat paling mustajab untuk berdoa. Namanya Multazam. Nah, saya setiap bimbing jamaah gitu. Bapak Ibu, kita banyak berdoa di Multazam ini, doa-doa kita akan terkabul. Lah kula wong Indonesia, omahku Kudus, nggo cocok. Tidak bisa sering-sering ke Mekah, paling ya 3 kali atau 4 kali dalam setahun membimbing jamaah umroh. Maka cara paling sederhana bagi saya supaya setiap hari bisa doa di Multazam adalah anak ketiga laki-laki saya kasih nama Multazam. Alhamdulillah angger bendino kula iso ndonga Multazam. Anakku tak tarik ngoten. Kula ndonga teng burine, ya Allah. Kula ndonga teng wingking Multazam. Anakku jenenge Multazam. Sing nomor 4 sik tabu durung. Iku kelas 7, Bu. Wedok. Anjen kaceke setahun. Tak jenakno Madinah, Bu. Oleh-oleh waktu umroh Mekah Madinah. Lho kok ana neh? Ya wis Madinah. Dadi anakku 4 iku Palestina, Alexandra, Multazam, Madinah. Tak kasih nama sesuai tempat di mana mereka dibuat. Iki engko ya rencana neh engko nek ana 5 ya engko boleh endi. Nanti tanggal 20 September ada program umroh plus Dubai. Mosok tak jenakno Muhammad Dubai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita bangga sebagai santri, ulama-ulama dari Indonesia, dari Nusantara ini tidak kalah dengan yang di sana. Sudah mengarang kitab puluhan, sudah dikasih julukan Sayyidu Ulama'il Hijaz. Tapi nek ndonga nggih tetep ya Allah Gusti nyuwun jawah disembadani Gusti Allah. Rahasianya apa? Nek ndonga kudune mantep, hilangkan keraguan, dengan penuh keyakinan Allah akan mengijabah semua doa-doa kita. Nah niku sing kula terse punya kenangan waktu saya kelas 1 SD, ibu angger tangah dalu salat tahajud, salat hajat ndonga, kabeh jeneng anake disebut siji-siji. Anak yang pertama ya Allah Gusti, anak saya yang pertama Irsad Komar. Mas kula Bu didongake ibu, mugi-mugi dados tiyang sing mulya iso keliling donya. Lho masyaallah. Saking pesantren sekolah mondok nggih sarungan saniki kemana-mana itu traveling keliling dunia. Ya ke Mekah, ke Madinah, ini nanti tanggal 30 Agustus berangkat lagi bawa rombongan. Saking barokah dungane tiang sepuh. Alhamdulillah. Nah kula anak kedua, ibu nggih ndonga, Gusti anak kula sing nomor kalih sopin hati sing paling ganteng dhewe. Kandhane kiai ora pati nggugu wong ngene. Mugi-mugi jenengan dados tiyang sing ahli ilmu, sugih donya. Oh, seneng ra karuan kula. Tapi saya merasa doa-doa orang tua itu yang menjadikan kehidupan kita berkah. Kawit cilik kula teng pondok Bapak Ibu, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah saya selesaikan di TBS mondok kawit cilik ora awor wong tuwa. Lulus aliyah terus mangkat teng Mesir barokah tiyang sepuh ndonga saged angsal beasiswa S1, S2 kula beasiswa teng UGM, S3 kula beasiswa teng UIN Wali Songo Semarang. Sekarang bikin pesantren di Mawat di Honggo Suco namanya Pesantren Entrepreneur Al Mawaddah. Pirsa Honggo Suco mboten Bu. Ngidul Bu. Nah, tok pertelon daun ngulon. Nah, ada pesantren. Nek ngulone kelancor jenengan dugi kebun buah naga. Wonten sing remen buah naga niki? Mbah-mbah adik-adik suka buah naga enggak?
Nah, sesuk bar olahraga langsung ring suco. Mumpung ana program petik buah naga gratis. Alhamdulillah rombongan kabeh moro. Nggih. Tepuk tangan dulu. Wah, khusus Rejosari. Petik buah naga gratis, petik sebanyak-banyaknya bariku terus ditimbang terus bayar. Sing gratis methike, Bu. Nggih. Soalnya aku metik dhewe watir kena durine kok. Dan situ sudah kita kembangkan namanya kebun Quran, yono kurma, tin, zaitun, anggur, macam-macam. Supaya kita punya media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, bentuk keberkahan pengajian ini yang nggak boleh lebih dari jam 11. Wes jam piro, Mas? Loh, aku wis ngomong ora oleh jam 11 punjul siji. Pun mengaten matur nuwun mugi-mugi barokah. Tutup nggih. Soale kula cerita tentang kemuliaan sholat tahajud. Di pengajiane wengi kan terus los yo. Nggih to? Cekap napa lanjut? Waduh. Yang penting jenengan janji jam berapapun saya selesai, meskipun selesai nanti jam 2, turu sejam, jam 3 tangi. Siap boten? Wah ya mantap. Pengajian nanti lu jenengke. Gitu. Maka ibu-ibu jangan hanya mengandalkan anak-anak dikirim ke sekolah-sekolah di kota yang mahal kalau tidak pernah berdoa di malam. Maka anak tidak ada jaminan menjadi anak yang solih-solihah. Meskipun anak kita kirim ke sekolah, ke madrasah, ke pesantren, tapi tiang sepuh melu mondok. Loh, piye maksudnya? Sing mondok kan aneh mau wong tuane. Orang tuanya di rumah, hati dan doanya untuk anaknya yang di pondok. Karena itu kalau malam wajib bangun. Ya kan? Sebut nama satu persatu. Mulane resiko nek duwe anak kudune apa jeneng anake. Embor arti jenenge anake tak kok ana ibune lho. Lemberan niku pinten, Bu? Saestu putrane rolas. Sinten? Bu sinten? Mboten sinten mriki kula pengen maring hadiah mawon. Sing putrane paling kathah sing rawuh angkat tangane lho. Pinten? Pinten, Bu? Pinten, Bu? Wonten sing rawuh? Putrane rolas. Saestu? Bu sinten? Tak parani medun ah. Loh, kalau punya anak banyak itu berarti rezekinya banyak. Tapi syaratnya kudune apal jengene siji-siji waktu donga supaya disebut jengene. Nah, kalau di antara anak kita itu amanah dari Allah dan ada di antaranya kadang-kadang kita merasa, ih anakku angel kandhanane, tak kon salat males, kon ngaji ra gelem, malah dolanan game online terus, HP terus. Wonten sing ngoten mboten mriki? Lah wong tuane nyekeli HP ta ora? Sing ngajari kan wong tuane. Kita kan selalu ingin anak-anak kita jadi anak yang solih-solihah. Kadang-kadang ada program habis maghrib matikan TV, pergi ke masjid. Wah, anaknya kira gelem akhirnya anaknya diancam. Pokoknya angger mulai sesuk kowe bar maghrib ora ring masjid, HP-mu tak dol. Waduh. Kowe kok bar maghrib nyetel TV, TV ini tak dol. Anake kan wedi. Wah, akhire karo mencup males lunga ring masjid nyekeli Quran ngono. Ibune ngeti. Bareng wis keliwat pager, ibune nyekeli remote terus nyetel sinetron. Nah, kalau itu terjadi dan anak mau menyaksikan, maka orang tua tidak ada yang dipercaya oleh anaknya. Lisanul hal afsahulin min lisanil makol. Daripada kakek ceramah Bapak Ibu, lebih baik kasih contoh keteladanan. Leres mboten? Kita ini orang tua kan terlalu banyak ceramah. Saya juga terlalu banyak mauidhah hasanah. Tidak ada salahnya, tapi imbangi dengan uswatun hasanah. Sing ditiru niku gerakan dibanding kata-kata. Nek mboten percados monggo simulasi kali kula. Pengajian kudune ana simulasine. Astane jenengan diinget-inget sedaya Bapak Ibu. Khusus yang kagungan asoto.
Duwe kabeh to. Astane ngeten ben sehat. Ya Bu, ngeten sing mburi barang melu, panitia ya barang melu ngeten. Digosok-gosok Bu, ini ada ratusan sel di dalam telapak kita. Ngantuk-ngantuk anggere ngene sehat. Digosok-gosok, syaratnya ngikuti mawon supaya kita paham pesannya. Ikuti kata-kata saya yang saya minta jenengan lakukan. Yuk semua tangan digosok-gosok, terus dah tempel di pipi. Piye rasane? Anget, tempel, gosok-gosok terus yang kenceng. Ikuti kata-kata saya, yang kenceng sampai keluar asapnya. Semua tangan taruh di dagu. Ayo, dagu Mbak, dagu. Bu, dagu Bu. Ya Allah Gusti, Mas Emil, dagu. Ya angel dikandani. Nek ora salah dagu kan kene toh. Lho kok malah dikok kene? Lah Pak Sofyan tangannya teng kiri. Padahal kan aku perintahnya apa yang aku katakan ikuti. Kata-kata ndak banyak berpengaruh. Sing digenti ku gerakane. Dagu. Iya iki Pak dagu Pak malah. Wis malah ditambah kenceng. Jadi mulai hari ini kurangi kata-kata, perbanyak contoh dan teladan untuk anak-anak kita. Setuju mboten Bapak Ibu? Lah kok sudah baik, sudah mendoakan setiap habis tahajud, sudah ngasih teladan contoh kok delalah diuji Gusti Allah rada angel kandhanane. Nah, ini ono resep manjur cespleng. Mumpung bar selawatan kali Gus Apang diprakteke. Benjing nek sarapan jenengan masak napa jajan? Tenan ta ora iki? Nah, syaratnya kudune masak. Nek jajan ora iso diterapno ijazah ini, cespleng Bu terbukti Bu. Jenengan nek mesusi beras, mesusi to namine to? Mesusi beras diparingi toyo to biasanya kan jenengan cuk. Kudune ana aturane, ana iramane. Beras kan to bingung niku. Mulai sesuk beras diwi toyo, terus carane tangane ngeten. Cobi sedaya praktek, astane ngeten. Nah, karo beras ana banyune jenengan mau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad disok jret wei banyu malih maca sholawat malih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad terus ndonga kalih cara Jawa jangan menyepelekan doa pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya Allah Gusti jenengan sing lembutke beras sing atos dados nasi yang lembutkan hati anak-anakku dan semua yang menikmati nasi ini. Pun jenengan dang bareng wis mateng putrane nderek dahar, garwane ndek dahar. Hati yang keras, susah menerima nasihat berubah karena keberkahan sholawat alhamdulillah. Terbukti ngoten niku terus tiang-tiang sing ngertos HP kula. Wah, luar biasa iki. Anakku do nurut. Lah nate kula tengah-tengah pengajian umum ngeten iki ana ibu-ibu angkat tangan Pak Yai lah nek sing nakal ora anakku tapi bojoku piye? Loh, piye Bu maksudnya? Nakal gimana? Lah malah kerja ora mulai 3 tahun. 3 tahun ra mulai Bu. Ngomong dirabi ngono. Enggak Bu karena corona 2 tahun enggak bisa pulang. Tapi begitu corona sudah selesai orang mulai akhir ya wes dongo. Ya Allah Gusti, saya panggil suamiku untuk segera pulang gitu. Maka terus pulang. Tapi tok ngomahku diancem bojone. Kowe anggere lungone jenengmu tak genti lho, Pak. Lho genti apa, Bu? Bang Toyib. Karena ndak pulang-pulang. Bar niku sanjangi sakniki lho omah terus ra gelem gawe. Gara-gara dungane kemanten. Mulane donga jelas. Mugi-mugi cari nafkah yang halal saatnya pulang ke rumah untuk keluarga. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itulah ini tasyakuran 17 Agustus kita bermohon kepada Allah mugi-mugi sedaya pahlawan, ulama, kiai, santri yang terlibat dalam memerdekakan negara ini diberikan pahala berlipat ditempatkan di surga amin Allahumma amin. Dan terakhir ini daripada jam rolas teh jake hadiah lah
Kan dari tadi saya tanya, yang punya banyak uang, punya banyak anak siapa? Sing putrane rolas, Bu. Ini. Tiga adik di sini ke depan. Nah, sini. Waduh. Wah, maju tok kok. Tuh, pas. Tuh. Papat, telu. Sini. Saya itu paling senang dengan anak-anak kecil, mengobati kerinduan saya sama anak-anak yang sedang di pondok. Wah. Melihat gaya jalannya, kayaknya sudah pernah melihat Citayam Fashion Week. Masya Allah. Siapa namanya? Vino. Siapa namanya? Azam. Siapa namanya? Sehan. Hah? Jihan. Pilih. Ah. Yuk. Tuh kan. Kiai ini kait mau rali nggih kursi ini langsung digigit ya. Ora apa-apa. Aku kan ora oleh bar pengajian ini sedurunge jajan entek. Pun, terima kasih foto sik. Tosik toh, berdiri dulu situ. Kita doakan supaya anak-anak hebat dan semua yang hadir dibimbing Allah jadi ahli ilmu, ahli Al-Quran, amin. Alhamdulillah. Sangune durung ya? Wah. Nah sangune barang kok. Tuh, mantap. Ngene iki aja lok liput ngalahke pesulap merah malah. Dicium, mantep Pak. Mantep. Ada lagi yang mau ke atas? Boleh. Terima kasih sayang ya, silakan kembali. Bapak Ibu, terakhir kula ingin berbagi ijayah. Nek bocah cilik-cilik uang cukup untuk jajan. Kalau kagem kula yang sudah remaja, dewasa dan orang tua harus berkelimpahan. Dados niki inti pengajian malam ini, Indonesia sudah merdeka, tujuannya adil dan makmur. Adil dan makmur niku maksudnya kabeh wargane kecukupan, syukur iso turah-turah barokah. Maka saya ingin menutup pengajian yang berkah malam hari ini dengan berbagi ijayah sugih. Ijayah napa? Purun boten? Nggih, ndonga sareng-sareng nggih. Sing khusuk, sing mantep, diikuti doa-doa saya, insya Allah kita semua yang hadir atau yang berhalangan karena undur, dimudahkan Allah seluruh masyarakat Rejosari dan Kudus Indonesia ini dapat keberkahan dari peringatan 17 Agustus, kita benar-benar jadi bangsa yang berkeadilan, yang berkecukupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubet. Lah, malah tunggu Rasido orang ini. Kan pun tak ceritani Mbah Nawawi ngarang kita puluhan ratusan jajan dongone temeka Allahumma Jawa udan. Lah iki lagi obat mulang guyu tenggo ngluwe aku. Tak ceritani sik niki sanad ini dari Mbah Abdul Haq putrane Mbah Dalhar. Temen belajarnya Mbah Hasyim Asy'ari teng Mekah tahun 1926 Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU di Jombang, Mbah Dalhar ditimbali kondur mengembangkan NU di Jawa Tengah, Magelang mriko. Nah, santrinya banyak ratusan ribuan. Santri-santri niku nek meh boyong kan matur Mbah Yai kula pun mondok teng mriki bertahun-tahun nyuwun doa sing cespleng. Doa sing napa? Maksudnya cespleng piye, Gus? Nggih supados-kados tiang-tiang ngoten nggih kondur keng pondok saged kawin. Tiang-tiang gawe omah nggih saged damel griya, tiang-tiang tumbas mobil nggih kula saged tumbas mobil, tiang-tiang munggah kaji nggih kula saged teng Mekah. Ngono ya wis awake donga iki. Nah dongane niki wae sing tak ijahi jenengan, iki malah do guyu dak rasido. Mumpun ngoten mawon mugi-mugi barokah nggih. Diulangi mboten? Ora leh guyu. Ditirutno sing mantep wong cara Jawa. Terus bar niku ya muga-muga terus apal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubut bisa nyandang, bisa ngliwet,
Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Wis apal durung? Apal barokah ya, sugih kabeh. Amin Allahumma. Ngapuntene ngajiani kewengen, ojo nganti lali sholat tahajud. Besok meriahkan lomba semangat memperingati kemerdekaan. Mugi-mugi kita seluruh warga diberikan sehat walafiat panjang umur dan kita mendapatkan keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah di dunia saadah, meninggal husnul khotimah, masuk surga, amin Allahumma. Bapak Ibu mengatakan pengajian mugi-mugi kita bisa dapat hikmah berkahnya. Kita tutup dengan doa nyuwun kalih donga kalih Gusti Allah dengan keberkahan sholawat yang disenandungkan tadi sejak jam 8 sampai jam 10 tadi. Semoga kita dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua cita-cita mulia kita dimudahkan Allah. Semua yang punya penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kehidupan yang berkelimpahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, terima kasih di malam yang indah besok 17 Agustus 77 tahun yang lalu Indonesia Engkau berikan kemerdekaan. Hari ini kami berhutang jasa kepada seluruh pahlawan, ulama dan para kiai dan santri. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kami akan bersungguh-sungguh mengabdi kepada negara ini karena kami meyakini bahwa mencintai negara bagian dari agama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, dengan keberkahan pengajian malam hari ini, berikanlah kami keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbinglah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang laksana surga, baiti jannati. Berikanlah kami semua kehidupan yang sa'adah, fiddin, wad dunya, wal akhirah. Bimbing anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang ahli ilmu, ahli agama, ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Quran wa la taj'alna wa iyyahu min ahli dhairi wa tuqyan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami juga rindu ya Allah. Suatu saat sebelum Engkau menyambut nyawaku, perjalankanlah kami semua ya Allah ke tanah suci Makkah dan Madinah ya Allah. Dengan fadal dan kemurahan-Mu ya Allah, bimbinglah kami, dekatkan jarak antara Mekah dan kota Kudus ini. Meskipun penantian begitu lama, Engkau kuasa atas segala sesuatu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna bi hajj wal umrata ila baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi wassalatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa ma'unatin wa afiyatil ajsam wa tarzuquna bi bulughul maram wa husnal hitam wa ala sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengkaten kirang langkung penyuwun pangapunten, akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.